Halo semuanya, saya dengan Coach Jansen Ongko, Professional Health and Fitness Educator. Dalam kondisi saat ini yang mengharuskan kita untuk tetap berada di rumah, kita sebaiknya tetap aktif bergerak untuk mempertahankan kekuatan otot. Dengan begitu, daya tahan tubuh juga ikut terjaga. Berikut ini adalah beberapa gerakan yang dapat kamu lakukan di rumah dan bisa dilakukan bersama orang yang kamu sayangi, termasuk orang tua, dan tentunya juga menyenangkan. Yuk kita mulai. Gerakan berikut ini disebut dengan peregangan dinamis yang biasanya dilakukan di saat sebelum memulai olahraga atau disebut dengan pemanasan maupun warm up. Namun gerakan ini juga dapat dilakukan di saat Anda tidak bergerak di satu posisi, misalnya terlalu lama duduk di depan komputer, Anda dapat melakukan peregangan dinamis yang dilakukan dari leher sampai ujung kaki. Yang pertama adalah leher dulu. Taruh tangan di bagian pinggang, bagus. Kemudian tinggal tundukkan kepalanya, kemudian lihat ke atas. Lakukan sebanyak 10 repetisi. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Ini gerakannya penting sekali karena banyak orang yang mengalami kekakuan di bagian leher. Ini adalah salah satu cara yang paling efektif untuk meregangkannya. Setelah 10 repetisi dilakukan, kemudian tinggal putar ke samping. Toleh kiri dan toleh kanan. Bagus. Kanan, kiri. 1 repetisi, kanan, 2 repetisi, kanan, kiri. 3, lakukan sebanyak 10 kali juga. Oke, sekali lagi cukup. Oke, cukup 10 kali ya. Nah, setelah selesai di bagian persendian leher, lanjutkan ke persendian bahu. Yang pertama adalah dengan merentangkan tangan ke atas. Tuh, tarik nafas waktu turun. Buang nafas waktu naik. Bagus. Tarik nafas, buang nafas. Lakukan sebanyak 10 kali juga. Buang nafas, inhale, exhale. Setelah 10 kali, lakukan secara bergantian seperti ini. Bergantian, kiri kanan. Iya, bagus. Kiri dan kanan itu 1 repetisi. 2, 3, lakukan juga sebanyak 10 repetisi. Setelah selesai 10 kali, kemudian diputar. Putar ke belakang dulu. Iya. Bagus. Sebanyak 10 kali juga. 3. Bagus. Karena bahu adalah bagian persendian yang paling mobile atau dapat bergerak secara leluasa. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga kemampuan bergeraknya. Oke, betul. 10 kali. Nah, juga dilakukan 10 kali. Cukup. Setelah selesai di bagian bahu, lanjutkan ke bagian pinggul. Yang pertama, tangannya taruh di pinggul, kemudian tinggal diputar. Ya, putarannya harus dari pinggul ya, bukan dari lutut, tapi dari pinggul. Sebanyak 10 putaran, selebar yang kamu bisa. Nah, setelah 10 kali, kemudian sebaliknya, ya. Bagus. Kemudian ke kiri dan ke kanan aja. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Yang bergerak panggulnya ya, kemudian maju dan mundur. Tekuk di bagian pinggulnya, tekuk bagian pinggul, kemudian lurus. Inhale, exhale. Jangan lupa yang ditekuk adalah pinggulnya. Exhale. Kemudian lakukan 10 kali juga. Jadi bagian persendian di bagian pinggul ini merupakan persendian yang paling sering kaku, mengalami kekakuan karena kebanyakan duduk. Sehingga gerakan ini sangat efektif untuk dilakukan buat teman-teman yang mungkin terlalu banyak duduknya. Oke, cukup. Nah, hadap ke depan lagi. Kemudian jinjit aja. Tangan di tangan pinggang. Ya. Jinjit, turun. Oke. Jinjit, turun. Lakukan juga sebanyak 10 kali. Exhale, setelah 10 kali tinggal jalan di tempat dan tangan di pinggang, tangan di pinggang. Iya. Kakinya diangkat setinggi pinggul. Oke, sebanyak 10 kali. Setelah selesai, Anda siap untuk berolahraga atau beraktivitas kembali. Gerakan berikut ini sangatlah efektif untuk melatih tidak hanya kekuatan, tapi juga keseimbangan dari tubuh bagian bawah kita. Disebut dengan one leg stand. Caranya mudah banget dan bisa dilakukan di mana saja. Pertama, taruh tangannya di pinggang. Oke.
Kemudian cukup tekukkan kaki salah satunya ya. Jangan keduanya jatuh, salah satunya aja. Ya coba yang sebelah kanan dulu, ditekuk ke belakang. Oke. Pastikan pinggulnya tidak miring. Coba miring seperti ini. Juga tidak miring seperti ini. Turun dulu. Oke. Mulai dari awal, naik. Nah, tahan selama 30 sampai 60 detik kalau misalnya sudah kuat. Bagus. Nafas seperti biasa, postur tetap tegap seperti ini. Kemudian ingat, pinggulnya tidak ke kiri, tidak ke kanan. Dan pastikan telapak kakinya diseimbangkan beratnya di situ. Oke, cukup. Nggak apa-apa, memang sulit kok dilakukan. Nah, kalau kamu sudah terbiasa, tentunya akan lebih mudah. Ulangi di kaki yang sebelahnya. 30 sampai 60 detik juga. Mungkin bisa kita lihat dari tampak sampingnya. Seperti ini. Tinggal diangkat ke belakang. Nah, betul sekali. Ya, fokus ke kekuatan otot paha yang sebelah kanan. Kalau kaki kiri yang naik. Apabila terlalu sulit, gerakan ini cukup. Ya, gerakan ini dapat dipermudah dengan pegangan salah satu sisinya. Seperti ini aja, sepertinya. Terlalu tinggi. Nah, ya tinggal naikin kakinya. Betul. Tapi beban tubuhnya jangan bertumpu ke pegangannya seperti ini, jangan. Tapi tetap menggunakan kekuatan otot kaki untuk menjaga kestabilannya. Lebih mudah? Oke, coba sebelahnya. Oke. Boleh hadap belakang aja. Nah, sebelahnya. Up. Nah, seperti ini. Jangan lupa tinggal ditekuk ke belakang dan jaga keseimbangannya. Ya, lakukan sebanyak 4 sampai 5 atau 6 set setiap harinya untuk menjaga kestabilan tubuh bagian bawah kita. Nah, berikut ini disebut dengan marching in place atau berjalan kaki di tempat aja. Kedengarannya sih lucu ya, tapi gerakannya sangat efektif untuk melatih seluruh otot tubuh kita dan juga bagus untuk meningkatkan heart rate atau denyut nadi kita yang bisa dilakukan sebelum berolahraga tentunya. Nah, coba ya kakinya selebar bahu juga. Nah, seperti berjalan aja. Jadi kalau misalnya kaki kiri yang naik, tangan kanan yang naik. Berbarengan. Nafas seperti biasa. Bagus. Lututnya diangkat sampai setinggi panggul atau pinggul ya. Tuh, bagus. Lakukan selama 1 sampai 2 menit atau selama yang Anda butuhkan. Boleh dari samping. Tuh. Jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik bagaimana? Sebaiknya bersilangan. Jadi tangan kanan, kaki kiri yang naik. Sangat efektif buat teman-teman yang mungkin nggak punya treadmill di rumah. Ya. Oke, cukup. Salah satu otot yang perlu banget dijaga kekuatannya adalah otot kaki. Karena kalau otot kakinya lemah, mudah jatuh dan sulit untuk beraktivitas. Seperti yang seringkali dialami oleh para lansia. Nah, berikut ini adalah gerakan yang sangat mudah banget dilakukan. Dapat dilakukan di mana saja, yang disebut dengan chair squat atau jongkok di kursi bahasa Indonesianya. Silahkan ke depan kursi, tinggal cari kursi setinggi apa sih yang cocok. Kalau kita lihat di sini, kursinya paling tidak setinggi lutut. Ya. Nah, coba tangannya di depan aja dan jangan lupa tekuk dulu bagian pinggulnya ke belakang sedikit. Tekuk bagian pinggul dulu, baru duduk. Nah, kakinya ini terlalu rapat, teman-teman. Coba berdiri lagi. Yang benar adalah selebar pinggul. Nah, jadi pastikan postur telapak kakinya sejajar dengan pinggul atau bahu. Senyamannya aja ya. Dan tangan boleh di mana? Tangan boleh digenggam di depan dan sikunya tidak melebar seperti ini, tapi seperti ini. Nah, gerakan pertamanya adalah tekuk bagian pinggul, kemudian duduk seperti biasa dan naik, buang nafas. Oke. Nah, jangan lupa di saat turun jangan melengkung seperti ini. Coba turun, jangan seperti ini. Ya, jangan seperti ini. Ya, tapi dibuka sejajar dengan pinggulnya. Turun, lalu naik, buang nafas. Sekali lagi coba. Nah, tampak sampingnya seperti apa? Tarik nafas, duduk, and buang nafas. Pastikan badannya tetap tegap ya.
Kalau dari samping lebih mudah kelihatan. Tidak boleh terlalu melengkung. Coba seperti ini, nonggeng kalau orang bilangnya ya. Nah, ini salah. Buang nafas. Jadi nah itu juga salah. Jadi pastikan badannya tetap tegap. Jangan lupa aktifkan otot-otot perutnya dan otot paha tentunya di saat berdiri. Buang nafas. Sekali lagi coba. Bagus banget. Cukup. Gerakan berikut ini juga efektif sekali untuk melatih otot-otot perut kita. Namun tidak hanya otot perut, tapi juga melatih daya tahan kardiovaskular atau paru dan jantung kita. Disebut dengan gerakan mountain climbers. Yang pertama pose-nya. Nah, posisinya harus seperti ini dan pastikan kakinya lurus selurus mungkin. Bokongnya sejajar naik lagi. Oke. Nah, untuk tangan tidak boleh melebihi bagian bahu dan tidak melengkung. Tidak arching, coba. Nah, tidak seperti ini, tapi up sejajar dengan badannya lurus seperti ini. Oke, nah yang pertama tekuk lututnya ke depan dan dilakukan secara bergantian. Ya, coba dilakukan terus ya secara berkala. Nah, lakukan selama 30-60 detik, istirahat 15-30 detik dan lakukan kembali sebanyak 30-60 detik. Tidak boleh terlalu cepat supaya kamu bisa fokus sebagian otot perutnya. Jangan ditahan nafasnya, tetap nafas seperti biasa dan fokuslah ke otot-otot perut kita. Oke, cukup. Apabila ini terlalu sulit untuk dilakukan, Anda dapat mempermudah gerakannya dengan mengambil sebuah kursi atau permukaan yang cukup tinggi. Oke. Meluruskan tangannya. Oke. Terus. Oke, cukup. Diinjek sedikit, kemudian tekuk lututnya. Oke, sama ya. Nah, ini dapat dilakukan 30-60 detik juga sebanyak 4 set. Oke, tetap jaga di bagian otot perutnya diaktifkan. Bagus. Jangan lupa nafasnya diatur. Oke, sudah cukup. Gerakan berikut ini sangatlah efektif untuk melatih otot-otot perut kita. Bukan sit up, juga bukan leg raise. Namun, gerakannya mudah sekali untuk dilakukan siapa saja dan di mana saja, termasuk Anda. Silahkan rebahan. Nah, luruskan kedua kaki, kemudian badannya rileks dulu. Gerakan ini disebut dengan flutter kicks. Untuk yang sering latihan pasti sudah tahu ya, cuman kalau yang baru ini disebut dengan flutter kicks. Caranya adalah rapatkan kedua kaki, ya. Kemudian bayangkan posisi seperti mau crunch, yaitu kontraksi di bagian perut. Lehernya tidak terlalu tense, tidak terlalu kaku, fokus ke bagian otot-otot perut. Kemudian luruskan kedua kaki, ujung kaki juga diluruskan, naikkan keduanya. Oke. Lalu lakukan selama 30-60 detik dengan mengayunkan kedua kaki. Coba. Kontrol gerakannya, tidak ada gerakan yang terlalu cepat. Coba terlalu cepat seperti apa? Nah, jangan seperti ini karena Anda sulit sekali untuk fokus di bagian otot perutnya. Tapi lakukan secara perlahan. Terkontrol selama 30-60 detik. Kelihatannya berat ya? Berat, oke. Nah, apabila terlalu berat atau terlalu sulit untuk dilakukan, Anda juga bisa mempermudah gerakan ini. Caranya adalah dengan tidak perlu kontraksi otot perutnya, rebahan seperti biasa, dan bahunya tidak terlalu kaku, ya, nempel aja. Kemudian luruskan kedua kakinya seperti biasa, naikkan. Lalu lakukan flutter kick, ya. Sama ya teman-teman, 30-60 detik juga. Coba terus. Jangan lupa set timer biar nggak kebanyakan. 1, 2, ulangi sampai 15 atau 20 repetisi. Sudah cukup. Nah, yang pasti jangan lupa punggung bagian bawahnya tidak boleh melengkung seperti ini, tapi nempel. Oke. Setelah berolahraga di rumah, jangan lupa mengonsumsi makan-makanan yang sehat. Contohnya seperti minum Ensure 2 kali dalam sehari. Enak banget. Ensure itu sangat baik untuk tubuh kita karena mengandung triple protein yaitu whey, kasein, dan soya, serta omega 3 dan omega 6, 14 vitamin, 9 mineral untuk menunjang aktivitas fisik dan menjaga daya tahan tubuh kita.